Nah, kenapa Petrus sampai ketakutan? Karena ada cerita di kitab Keluaran. Awan turun, ada Miriam di sana, dan Miriam waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Mereka paham, Petrus paham sama cerita-cerita ini, makanya ketakutan. Ketakutan banget. Dan waktu awannya hilang, ya, tinggal Yesus seorang diri. Dan saudara mesti dengarkan baik-baik, waktu awan itu lagi menguasai Petrus, ada suara dari dalam awan itu yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaannya, saya bertanya ini 1 tahun saudara, kenapa Musa dan Elia yang muncul? Why? Kenapa yang nggak muncul tuh Daud misalnya, Salomo, Gideon mungkin. Kenapa mesti Musa dan Elia? Why? Catat baik-baik dalam hati saudara. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Orang Yahudi dari zaman perjanjian lama terbiasa dengerin ahli Taurat dan nabi-nabi. Terbiasa. Makanya mereka kenalin. Zaman dulu di sekolahnya Petrus nggak ada fotonya Musa tuh nggak ada. Cuman diceritain. Kayak kita kan ada foto-foto pahlawan, mereka nggak ada. Mereka cuman diceritain di dalam keluarga-keluarga mereka. Nah, Musa sekali lagi melambangkan hukum Taurat, Elia melambangkan nabi-nabi. Tiba-tiba ada suara dari dalam awan. Untuk murid-muridnya Yesus mendengarkan siapa? Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Sekarang kita orang-orang Kristen, yang kita dengerin itu siapa? Karena perspektif, biasanya timbul dari iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Boleh multimedia ditayangin sebentar aja. Roma 10 ayat 17. Ini Rasul Paulus lagi berbicara tentang ketidakpercayaan orang-orang Israel. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh apa? Firman. Firman siapa? Make sure mulai hari ini saudara banyak dengerin Yesus. Dengerin Alkitab, karena ada dikotomi saudara. Kita kalau keluar rumah menjalankan hidup, kayaknya Tuhan ada 2 di kepala kita. Tuhan perjanjian lama, zaman hukum Taurat, sama Tuhan Yesus di perjanjian baru, yang sangat sayang sama kita. Dan banyak orang Kristen suka berubah. Pagi keluar rumah, percaya Tuhan pasti tolong saya. Siang ada tantangan, ini pasti saya lagi dihukum sama Tuhan. Karena iman kita kayak nasi campur, kecampur aduk. Nah jelas Rasul Paulus sudah mencatat, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya biasain kalau baca Alkitab pakai suara kayak tadi. Supaya dengar telinga kita. Karena saudara mesti tahu, yang paling sering mempengaruhi semua keputusan yang kita ambil adalah audio visual kita. Mata sama pendengaran. Itu selalu. Kita banyak dengar gosip, akhirnya kita punya perspektif dengan orang tertentu, jadi berubah. Karena itu yang kita dengar. Nah pastikan saudara nggak dengerin ahli-ahli Taurat. Yang selalu bicara bahwa Tuhan hukum. Ya, Tuhan nggak sayang sama, nggak. Boleh multimedia Efesus 2 ayat 15.
Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan. Saudara cek semua terjemahan, sama kata yang digunakan, cancel, anulir, ya, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Angkat Yesus jadi satu-satunya. Jangan punya dua Tuhan, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Enggak, angkat Yesus, dengerin firmannya Kristus, sampai itu jadi imannya saudara. Lumayan yang amin 3 orang. Dengerin Yesus. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Di perjanjian lama nabi-nabi selalu berbicara atas nama Tuhan. Tuhan ngomong harus gini, Tuhan ngomong harus begitu. Karena apa? Di perjanjian lama Roh Kudus itu masih di luar. Makanya Roh Tuhan selalu menghampiri manusia di perjanjian lama. Tapi semenjak di perjanjian baru, semenjak Yesus naik ke surga, semenjak ada hari yang namanya Pantekosta, kita semua tahu bahwa saudara dan saya hari ini Roh Kudus diam di dalam kita semua. Wow. Kalau dia diam di dalam kita, bukan diam aja, dia bicara sama kita. Makanya saudara, hati-hati kalau ada pelayan Tuhan yang mengatasnamakan nabi dalam pelayanannya dan mulai ngomong, saya ngelihat kayaknya kamu mesti jual rumah. Be careful, hati-hati. Pertanyaannya, Roh Kudus bicara juga nggak sama saudara? Atau cuma nabi ini doang yang bicara? Pastikan Roh Kudus juga ngomong. Saya ngelihat kayaknya kamu mesti misi ke Afrika kayaknya. Lah, Roh Kudus bicara nggak sama Anda? Roh Kudus bicara juga nggak sama kita? Atau cuman Pak Pendeta itu yang bicara? Be careful. Terus tugasnya pendeta apa? Saudara, kalau saudara baca perjanjian baru baik-baik, Rasul dan Nabi di perjanjian baru tugasnya adalah meneguhkan. Meneguhkan. Jadi Roh Kudus bicara sama saudara, tiba-tiba saudara ketemu sama pastor siapa gitu, pastornya ngomong, wah sama. Nah itu peneguhan namanya. Jadi saudara jangan asal denger. Kamu mesti gini, kayaknya kamu jodohnya itu kayaknya. Tunggu dulu. Roh Kudus bicara nggak sama saudara? Makanya waktu awan itu turun, jelas message-nya, dengarkan Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya Yesus. Kalau ada pastor-pastor yang ngomong-ngomong kayak gitu, saudara tetap respect, tapi tanya sama Roh Kudus. Tuhan, benar nggak? Tanya, cek, dan double cek. Di Jakarta udah banyak penipuan atas nama Tuhan. Ya, saya ngelihat ini pabrik mesti dijual karena di ujung sana ada setan, ya, di ruangan situ ada ini. Come on. Roh yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tapi kok bisa-bisanya ada orang-orang kayak gitu? Waktu pabriknya dijual, ujung-ujungnya perpuluhannya diminta. Ini udah ngawur gini-ginian. Dengerin siapa? Yesus. Saya akan ada cerita yang sangat luar biasa di Injil Markus pasal yang ke-5. Nanti saudara baca ya. Jadi ada 2 orang yang disembuhkan audio visualnya sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi di Markus 5 ayat 21 sampai 43.
Itu ada dua orang di sana muncul. Yang pertama namanya Yairus. Yang kedua adalah wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara ingat pasti cerita ini. Nah, Yesus ini, saya kasih highlights-nya buat saudara ya. Yesus baru turun dari perahu. Didatengin sama Yairus. Didatengin dan bilang, tolong Tuhan. Dan saudara mesti tahu, Yairus bukan orang sembarangan. Dia kepala sinagog. Dia tahu semua aturan hukum Taurat dan misvotsnya. Dia tahu semua. Aturan tambahan buat hukum Taurat. Dia tahu. Dia paham sekali. Yairus. Anaknya dying. Udah mau mati umur 12 tahun. Dia bilang, Tuhan tolong Tuhan. Tolong anak saya. Yesus gak panjang lebar. Dia bilang, yuk ke rumah kamu yuk. Oke. Lagi jalan sama Yairus. Tiba-tiba. Di tengah jalan ada wanita selalu paham dengan apa yang dibuat nenek moyang mereka. Paham. Salah satunya yang paham adalah wanita ini. Dia pasti tahu Imamat 15. Dia pasti tahu. Seorang wanita yang menstruasi. Imamat 15. Dia duduk di kursi manapun, kursinya jadi najis. Dia salaman sama pria, prianya jadi najis. Dia berbaring di tempat tidur manapun, tempat tidurnya jadi najis. Wanita kalau lagi menstruasi. Dan waktu udah selesai, datang bulannya, wanita ini mesti tunggu dulu 7 hari, hari ke-8 baru ketemu sama imam untuk dia ditahirkan. Ini aturannya Imamat 15. Wanita ini pasti paham sekali. Dan ada aturan juga, wanita kalau lagi menstruasi tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Gak boleh. Yuk lihat sebentar. Markus 5 ayatnya yang ke-27. Dia ini berbicara tentang wanita yang pendarahan, bukan Yairus. Dia sudah apa saudara? Mendengar berita tentang siapa? Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari mana? Dia tahu, dia nggak boleh di kerumunan. Dia tahu sekali. Tapi waktu dia sering mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang Yahudi paling tahu, saudara. Tuhan di perjanjian lama kelihatan dari belakang. Musa ngelihat Tuhan jalan meninggalkan dia, ngelihat bagian belakangnya. Musa. Orang Yahudi tahu cerita-cerita gini. Makanya dia menghampiri Yesus dari belakang. Nggak nyegat kayak orang Indonesia dari depan. Woi, stop. Nggak gitu-gitu. Dia hampiri Yesus dari belakang dan dia percaya, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia pegang, kesembuhan terjadi. Dia merasa tubuhnya sembuh. Yesus berbalik, lagi rame loh saudara. Yesus berbalik. Yesus mau ngajarin Yairus. Terus kepala sinagoga. Dia berbalik, dia bilang, siapa yang jamah jubahku? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa? Murid-muridnya bilang kalau pakai terjemahan bebas, udahlah guru jalan aja, ini rame banget. Enggak, Yesus insist, siapa yang jamah jubahku? Wanita ini ketakutan. Dia bilang, saya orangnya. Yesus ngeliatin dia dan Yesus bilang gini, imanmu yang telah menyembuhkan kamu. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Imanmu yang telah menyembuhkan kamu. Lagi ini semua terjadi, ada orang suruhannya. Yairus datang. Pak, anak bapak udah meninggal. Yairus putus asa. Dan bilang sama Yesus, gak usah ke rumah, anak saya udah meninggal. Yesus bilang gini,
percaya saja. Lihat, audio, visual, dua orang ini lagi dipulihkan sama Yesus. Percaya saja. Sampai di rumahnya, komentar gini, anakmu cuma tidur, orang ketawa di situ. Yesus bilang yang ketawa-ketawa usir. Suruh pergi orang-orang yang ketawa-ketawa. Dan Yesus mengatakan satu kata, talitakum. Artinya bangkitlah. Anak ini langsung bangkit, umur 12 tahun. Saudara, seringkali iman kita bleeding tanpa kita sadari. Iman kita seringkali pendarahan. Karena iman kita dalam kekristenan, kita hanya pakai untuk barang-barang, untuk pemberian-pemberian, untuk materi. Waktu pemberiannya stop, kita stres, kita kecewa sama Tuhan. Itu namanya iman kita lagi pendarahan. Bleeding iman kita. Makanya pagi hari ini menjelang siang, saya mengajak Bethany Nginden untuk kita merubah iman. Yesus. Dengerin Yesus, iman kita nggak bleeding lagi. Saya percaya kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Karena kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan. Selalu. Iman kita jangan bleeding. Ingat, ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Seorang wanita kalau lagi menstruasi, dia nggak bisa melahirkan. Nggak bisa. Ya, ini cerita bukan cocok logi. Tapi diatur sedemikian rupa sama Roh Kudus. Dan nggak cocok logi. Wanita ini 12 tahun pendarahan, anaknya Yairus umurnya 12 tahun. Jadi gini, selama iman kita nggak dikuasai sama firman Kristus, jangan harap kita lihat generasi muda akan bangkit. Iman kita mesti dibenerin. Sekarang banyak orang tua datengin saya, Pak, anak saya udah nggak mau gereja, Pak. Pak, tolong anak saya, Pak. Saya mau katakan buat orang tua yang punya anak-anak muda di rumah. Rubah imanmu dulu. Jangan bleeding lagi iman kita. Kalau iman kita terus pendarahan, kita nggak akan lihat anak muda kita, anak-anak kita bangkit di rumah. Tapi saya percaya, waktu iman kita dirubah oleh firman-Nya Yesus, saya percaya talitakum akan terjadi di rumah-rumah saudara. Anak-anak saudara akan bangkit. Memuliakan Tuhan. Amin, saudara? Dengerin siapa? Dengerin Yesus. Kalau kita ada keintiman, itu pasti orangnya nomor satu. Jadikan Yesus nomor satu dalam hidup saudara. Saya akan tutup dengan cerita dari kitab 2 Raja-Raja. Saudara tahulah cerita ini. Satu kali ini sama, ini pemulihan audio visual juga. Satu kali bujangnya Elisa datang, Elisa baru bangun, bujangnya Elisa ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa dengan bujangnya sama mereka. Kalau mereka hidup di Indonesia, mereka sama-sama makan nasi. Ya, sama-sama keleko, sama-sama. Napasnya dari hidung, sama. Tapi perspektif dua orang ini beda. Visual dua orang ini berbeda. Ya, Elisa seneng dengar Tuhan. Makanya Elisa komennya begini, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Bujangnya Elisa nggak buta jasmani, nggak. Tapi kalau saudara pelajari dari banyak tafsiran, dari banyak literatur, ternyata doanya Elisa begini, Tuhan, ganti perspektifnya. Ganti cara dia ngelihat. Waktu Elisa baru berdoa seperti itu, bujangnya kecelik. Dan bujangnya melihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, hari-hari ini, banyak prediksi-prediksi. Ekonomi akan gini, bumi kita akan gini, akan gitu. Banyak banget. Nggak apa-apa dengerin gituan.
Tapi kalau saudara punya, kayak tadi mau nonton sepak bola, kalau saudara punya number one di dalam saudara, saudara punya pribadi yang jadi nomor satu di iman saudara, kita akan berbicara hal yang sama. Walaupun banyak prediksi di media-media, ya, soal ini, soal penyakit dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat saudara, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang sedang terjadi di planet bumi ini. Saya berdoa hari ini, ya, audio visual kita mengalami kesembuhan. Dengerin firman-Nya Yesus, saya percaya iman kita nggak bleeding lagi. Dan kita akan lihat anak-anak kita akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan Yesus.